Yuk, udah? Yuk. Oke, 3, 2, 1. Asri Nino in the morning only on Delta FM. Siaran yang bikin pagi kamu makin enak nih. Sobat Delta, mungkin emang ini tidak sesuai sama apa yang kita kira sebelumnya ya. Siaran di hari terakhir Asri Ulas harus jauh-jauhan karena ya memang keadaannya mengharuskan kita seperti itu. Dan tentunya udah pasti kita juga lebih aman nih. Nggak ada droplet-droplet muncul ke Cibubur dari Bangka, nggak ada. Iya, betul. Jadi kita memang harus siaran dari rumah nih Sobat Delta. Makanya Sobat Delta bisa lihat kita juga kan. Dan bisa dengar kita juga kan. Betul. Sambil ngeliat rumahnya Asri Ulas. Mbak Asri itu kalau boleh lihat foto yang di atas itu berarti Mas Gali, Mbak Asri sama Ibam ya. Waktu baru punya satu ini anak. adalah, kenapa coba aku ada di sini? Karena ini adalah pertama kali. Karena kamu istrinya. Ini adalah pertama kali aku siaran di Delta FM. Nih. Hah? Ini Ibam. Oh, tahun yang sama ya? Ini Ibam tahun. Jadi ini ini foto waktu aku ditawarkan Delta FM untuk siaran. Ibam masih umur 4 tahun, sekarang Ibam udah 12 tahun. Kebayang nggak aku berapa lama di Delta FM? Sobat Delta udah dengerin aku. Ya? Iya, jadi ini foto waktu di tahun 2000 berapa tuh berarti? Gimana sih nggak bisa ngitung umur sendiri? Enggak, aku berarti ditawarin di 2011. Yes, ini buat Sobat Delta yang lagi denger di radio ya. Iya. Kita sekarang juga bisa ditonton nih ya lewat YouTube live streaming Delta FM. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa pembicaraan yang terlalu visual karena kita emang sekarang videonya lagi nyala nih Sobat Delta. Iya, gitu. Ya, jadi kita emang lagi siarannya di rumah. Betul. Pokoknya kita masih dalam rangka hari terakhir siaran bersama hari ini. Ikuti kita terus ya sampai jam 10 nanti ya. Jangan kemana-mana. Oke. Asri Nino in the morning. Ulang. Asri Nino in the morning only on Delta FM. Siaran yang bikin pagi kamu makin enak. Sobat Delta di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, di Jakarta, Makassar, Manado. Ya, oke. Hari ini pokoknya Asri Ulas, walaupun statusnya penyiar juga, tapi lebih kayak bintang tamu ya. Hari ini is all about Asri Ulas. Karena ini gitu Iya Mbak, ini benar-benar last day Mbak Asri siaran di Delta FM. Tapi kita pastinya sebelum ngomongin soal hari terakhir harus tarik dulu ke belakang. Pastikan sebelum hari ini semua diawali juga dengan satu hari. Hari pertama Mbak Asri siaran di Delta FM. Kita throwback dikit, cerita dong gimana pengalaman hari pertama banget Mbak Asri siaran di Delta FM. Lu orangnya biasa bangun pagi? Biasa bangun pagi. Karena kan ini Ibam tuh 4 tahun, itu dia bangunnya selalu jam 4, jam 5 pagi. Sama seperti sekarang, kan anakku ada yang baru lagi, ada yang baru lagi kan. Kamu tuh orang apa pabrik sih? Iya, pabrik anak terutama. Ya nggak apa-apa lah, orang punya suami ya. Tapi yang jelas gue tuh termasuk morning person gitu. Jadi ya. Waduh, personnya pakai person. Iya betul. jadi nggak ada kesulitan sama sekali untuk bangun pagi. Kesulitannya adalah jaraknya jauh sekali karena saya ada di Cibubur, sementara Delta FM ada di tengah kota kan gitu. Jadi yang pertama kali kendala adalah jarak gitu ya. Jauh. Jadi betul jauh, dan akan bagaimana gitu macet atau enggak, karena nyawaku tuh ada di keadaan jalan tolnya bagaimana gitu. Jadi bisa cepet sekali, bisa lama banget gitu ya. Jadi ya tergantung, mudah-mudahan nggak ada kecelakaan, tapi setiap pagi tuh ada aja kejadian yang seru gitu ya. Tapi ya pertama kali aku siaran di Delta FM itu yang aku inget ya, tentunya kesulitan yang paling awal adalah baca adlibs ya. Baca iklannya sampai sekarang aja masih suka salah-salah. Gak boleh salah soalnya tuh ya baca adlibs ya. Betul, gak boleh salah sama sekali. Betul gitu, udah gitu. Terus juga yang kedua, itu pertama kali aku siaran banyak penolakan loh, No. Maksudnya gimana penolakan tuh, Mbak? Karena kan Delta FM itu dengan Farhan yang smart gitu ya. Sementara aku tuh siaran sendiri, udah gitu bicaranya tuh tentang hal-hal yang sangat pokoknya lah up to date lah ya. Sementara nggak ada bebanyolan kayak Asri Ulas gitu. Dan kemudian rubah konsep gitu,
ada Asri Ulas yang cempreng, jadi semua orang kayak kaget gitu loh. Ini udah suaranya nggak enak, terus kayaknya nggak terlalu tahu banyak hal, ngapain ada di Delta FM gitu. Jadi dari awal tuh dulu zamannya Facebook sama Twitter ya? Twitter gitu ya. Jadi dia kok Asri Welas sih, Asri Welas mah cuma buat ngelawak, bukan di radio. Tahu informasi apa gitu, apa aja gitu. Jadi gue bilang gini, Han, kayaknya lo aja deh yang siaran, kayaknya Sobat Delta nggak ada yang seneng sama gue gitu. Tapi lo gitu. sempet down nggak Mbak sama komentar-komentar seperti itu? Sempet down? Ya pokoknya gue ya, maksudnya ya penerimaannya lain sama di TV gitu. Kalau di TV kan, ya kalau di TV tuh ya banyak yang seneng gitu ya gitu. Nah ini di radio kok agak lain ya gitu. Kaget ya, lo juga nggak expect ya kok tiba-tiba komentarnya kok pedes amat nih hari-hari awal. Ya? Betul gitu. Kok pada begini gitu. Nah tapi itu cuma beberapa hari itu, terus yang lain sih seneng, ya ampun ini banyol banget gitu. Jadi si Asri tuh polos banget gitu ya gitu. Terus paling sering banget gue dibohongin Farhan soal banyak hal gitu. Jadi ya gue juga suka bohongin Farhan itu sih. Dan yang gue paling senang lagi pendengar Delta FM tuh lain sama, maksudnya fans di TV gitu ya. Jadi bener-bener nganterin makanan, bener-bener segitunya banget gitu. Kalau ketemu di jalan, Mbak Asri salam buat ibu, salam buat suaminya, Ibam apa kabar gitu. Padahal gue gini, kayaknya gue nggak kenal nih. Saya pendengar radionya Mbak, oh iya gitu loh. Jadi ya jadi banyak temen gitu. Ya. Mbak Asri, tapi waktu awal-awal siaran kan juga selain jarak, terus selain juga orang-orang kaget dengan suara Mbak Asri ada di radio, Ibam kan juga masih kecil ya. Mbak Asri, iya bener. Ibu yang nggak bisa banget jauh sama anaknya kalau misalnya anaknya sama sekali masa pertumbuhan. Itu betul. Cara menghadapinya gimana tuh Mbak? Ibam berarti sering dibawa ke ruang siaran? Iya, aku pokoknya sebulan siaran aku udah mau resign. Aku bilang, Han, kayaknya gue cuma sebulan deh siarannya. Hah? Han, Asri, lu gak bisa gitu. Bukan gitu, Han, anak gue nih ngamuk. Jadi setiap pagi tuh Ibam lempar-lempar barang. Gak berhenti, semua lemparin dia maksudnya mau ngomong maminya di mana gitu loh. Karena kan setiap pagi itu semuanya mandi sama gue, makan sama gue, semua sama gue. Tiba-tiba ini emaknya gak ada. Baru datang itu ya dia udah seger, udah mandi, udah semuanya gitu ya. Jadi ya akhirnya terus kata Farhan, aduh jangan. Nah makanya ini gue coba ngomong deh, terus akhirnya setiap hari gue ngomong, setiap mau tidur juga mami besok pagi harus belajar. Mami tuh sekolah tiap pagi sekarang. Sekolah kata dia. Iya, jadi mami nanti Nadia waktu itu udah sekolah juga. Ibam sama kayak mami sama kayak Ibam sekolah. Iya. Nanti pulang sekolah Ibam yang jemput mami gitu loh. Jadi akhirnya gitu. Jadi dia kan udah gitu ya. Iya, udah playgroup kan. Jadi dia pulang, gue jemput dia baru gue syuting gitu. Jadi ya itu akhirnya yang bikin dia, terus akhirnya gini, iya mami boleh sekolah kayak Ibam nggak lempar-lempar barang lagi gitu. Baru akhirnya terus gelondong kemari siaran terus. Oke. Nah Mbak Asri, tapi di balik itu semuanya pasti akan ada satu orang yang berjasa yang bawa Mbak Asri ke Delta FM. Ya. Itu berarti adalah Om Farhan ya. Farhan, betul. Paling pertama percaya bahwa seorang Asri Welas bisa loh jadi penyiar, karena tadinya sempat gelisah, aduh cuma bisa sebulan doang, ternyata jadinya 8 tahun Mbak. Lo udah lebih lama kan daripada Om Farhan sekarang di Delta FM. Iya. Farhan tuh cuma 7 tahun, gue 9 tahun. Enggak, gue bilang Farhan gini, Han kayaknya gue gak mungkin siaran. Satu, suara gue gini. 2, belum tentu pendengar Delta FM mau dengerin gue. Belum tentu pendengarnya juga banyak gitu. Belum tentu iklannya ada. Ntar kalau gue terus ngabur semua gimana? Enggak Sri, enggak. Udah deh gitu. Sekarang penyiar itu dicari yang berkarakter, bukan yang suaranya bagus. Oh, udah ganti ya Han? Iya, dunia itu berganti. Nah gitu loh. Jadi ya seperti di pertelevisian kan, di TV juga gitu. Eranya berubah, tayangan berubah. Di radio juga gitu loh. Sama seperti. Nah ngomong soal Om Farhan, Mbak Sri. Iya. Kayaknya nggak lengkap hari terakhir lo. Kalau misalnya
nggak ada kalimat-kalimat yang diucapkan sama partner siaran lo pertama kali di Delta FM. Mana Farhan ada? Ya, kita dengerin. Ini ada audionya aja. Ini Om Farhan pengen ngomong sesuatu nih Mbak Asri. Mana? Saya Farhan, saya udah kenal Asri secara pribadi sih dari tahun 97 ya. Tapi baru beneran ya 97. 2011 bulan November sampai 2015 bulan Januari. Sangat menarik karena Asri orangnya cepat belajar dan cepat juga membuat pendengar suka sama dia. Padahal belum tentu gue suka sama dia. Oh udah ya? Siluhan. Ya ampun, Mbak Asri. Lo tau gak Mbak Asri? Om Farhan tuh temannya bokap gue loh padahal. Makasih banget mau bantuin gue sampai gue pensiun 2015. Masih ada. Dan semoga Asri makin sukses walaupun harus meninggalkan dunia radio. Selamat ya Asri. Oke. Gini. Makasih Han, tapi Farhan pernah ngomong sama gue gini. Sri, nanti lo ngerasain maksudnya dia pernah ngomong sama aku gini. Sri, nanti lo ngerasain kapan lo harus stop. Lo nanti ngerasain kapan itu kayaknya udah sampai di sini gitu. Jadi waktu itu gue ngerasa ya karena baru siaran, Farhan juga bilang, Sri, dia bilang sebelum bilang sama kantor, sebelum bilang ini, dia ngomong dulu personal sama Asri. Dia ngomong gini, Sri, gue punya cita-cita yang harus gue jalanin. Gue punya sesuatu yang lain harus gue capai. Tapi gue harus meninggalkan dunia radio ini. Lo bisa, nanti lo cari partner untuk siaran. Lo bisa terus siaran sampai lo dibilang penyiar gitu. Karena menurut Farhan, menurut Mas Budi, produser kita yang dulu ya, namanya dibilang penyiar tuh kalau udah siaran 2-5 tahun gitu. Jadi waktu itu pas gue juga kadang maksudnya mau berhenti gitu ya, waktu sebulan itu Mas Budi sama Farhan bilang, lu mau berhenti berarti lu bukan penyiar. Kalau penyiar tuh 2-5 tahun tuh siaran itu baru lu dibilang penyiar. Kalau enggak mah enggak. Oh gitu ya. Iya, jadi lu mesti stay segitu lama gitu loh. Jadi ya sekarang ya baru ngerasain gitu. Kayaknya ini saatnya udah harus nggak siaran. Aku punya mimpi yang lain, aku punya tujuan yang lain yang harus aku kejar gitu. Ya, jadi tapi Mbak Asri 8 tahun, 9 tahun ada di Delta FM, udah jelas menyentuh hati banyak orang Mbak Asri, terutama Sobat Delta. Kan tadi Om Farhan sendiri juga bilang, Asri Ulas itu adalah orang yang cepat banget bikin orang jatuh cinta sama dia. Makanya sekarang kita dengar dulu, ada Sobat Delta yang pengen ngomong. Siapa? Hai Mbak Asri, aku Erna dari Cibubur. Aku adalah orang yang selalu support Mbak Asri di acara debat debut. Saya selalu pilih Mbak Asri. Saya sedih sekali dengan beritanya kalau Mbak Asri mau meninggalkan kita semua untuk menuju ke karir yang lebih bagus lagi. On behalf saya suka banget kelucuan Mbak Asri, kemudian kocok-kocoknya Mbak Asri di Asri Nino in the Morning bersama Jody. Kita nggak tahu lagi apakah yang terjadi setelah tidak ada Mbak Asri. Semoga kita mendapat pengganti yang lebih bagus dan lebih kocak juga, minimal sama lucunya dengan Mbak Asri. Anyway, Mbak Asri sukses selalu di sana. Salam buat keluarga, sehat selalu. Mas Nino dengan Jody tetap berkarya, nanti akan mendapat pengganti yang lebih bagus lagi dan lebih kocak lagi. Amin. Sehingga Amin. In the Morning akan diganti menjadi tempat yang paling terindah buat para pendengar Delta FM di pagi hari khususnya. Baik Mbak Asri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koordinator aja nih Mbak Asri ya. Tapi terakhir kali Asri yes. Terakhir kali debat debut dia dukung gue loh Mbak. Dia bohong selalu dukung Mbak Asri. Erna dasar.
Iya. Lucu ya, bisa begitu ya. Ya. Tapi memang untuk apapun juga ya, capek apapun, iya kita pulang sampai pagi. Iya, gue saksinya tuh untuk lo berdua tuh ya. Mbak Asri pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi langsung siaran, Nino baru jam 5 pagi kelar, di sela-sela lagu tidur. Iya, Jody. Jadi gue pernah ya kan berapa kali gue siaran pakai baju itu, terus yang kedua masih pakai baju itu ya. Iya benar. Iya, lo nggak ganti baju. Iya, gue inget lo nggak pulang lo. Iya, gue inget banget itu baju lo yang warna pink apa tuh yang. Iya. Ampun. Gue nggak pulang, jadi karena pakai itu lagi karena gue bener-bener sampai pagi. Ada dia pokoknya ngebut. Ada pernah juga ya waktu gue acara sahur tuh, jadi gue bener-bener tuh habis sahur langsung ke situ. Langsung bener. Gue tuh waktu itu zaman sama Farhan tuh, jadi gue dibuatin kasur sampai sama Mas Budi itu. Gue buatin nih kasur, terus ada listriknya. Jadi lo kalau tidur setrum dong gue. Lu tuh ion capek lu tuh kemakan kesini. Ya Allah Mas Budi. Kenapa nggak pakai Pocari Sweat aja kalau pengen mengganti ion tubuh yang hilang? Oh iya. Wah, epic sih masuk nih. Waduh. Pokoknya begitu tuh Mas Budi gitu ya. Udah gitu terus, aduh banyak banget lah ya. Udah gitu pernah juga tuh apa namanya Bang Friendly itu ya. Jadi gue tuh habis ada live di Antv, jadi gue punya acara di Antv pagi-pagi banget, jadi habis siaran itu gue harus live jam 10 tank gitu. Jadi gue dari Delta itu jam 10 kurang 5 atau kurang 10 gue harus sampai live itu pokoknya jam 10 tank gue tuh udah harus ada live di Antv. Ya itu tuh ada Friendly, kadang Yana almarhum, ya Allah Yana, ya kadang Said juga. Itu dulu belum ada Gojek, itu adalah ojek onlineku yang terdahsyat karena gue sampai on time terus gue live gitu. Jadi sampai sobat Delta gini, ya Allah Mbak, lu baru di radio udah muncul lagi gitu ya. Jadi ya segitunya banget aku mempertahankan siaran radio gitu. Jadi aduh ampun, jadi radio tuh di hati gue banget. Dia termasuk pengorbanan lo, bela-belain dari gue nggak tahu lo waktu itu lokasi lo dari mana, dan kita janjian di Kemayoran buat datang ke PRJ, padahal lo pengen dihukum di sana, masuk rumah hantu, tapi lo bela-belain naik ojek online. Dan lo sempet instastory di ojek online ya, gue khawatir dijambret kalau begitu mah. Iya bener, itu lagi macet banget karena PRJ baru buka. Betul. Tapi itu cukup random sih dalam hidup gue. Gitu ya, Gue nggak, iya karena kan sebelumnya gue sama sekali nggak expect bahwa gue akan siaran lagi. Gue pernah siaran dulu, terus udah beberapa lama vakum karena emang kepengen lebih serius bermusik, waktunya sulit buat dipilah-pilah. Akhirnya ya udahlah, mendingan fokus ngerjain lagu aja. Tiba-tiba suatu hari ada panggilan dari Delta FM buat gantiin Steny Agustus siaran. Betul, Steny. Nah, yang pertama gue siarannya malah belum sama Mbak Asri loh. Gue tuh ganti beberapa kali, tapi di salah satu hari itu Mbak Asri pun juga izin. Akhirnya gue siaran sama siapa, gue lupa. Tapi kemudian gak lama dari situ, gue siaran sama siapa ya? Aduh lupa lah. Siapa? Andar Arli bukan? Iya, Andar Arli ya? Kalau nggak salah ya. Terus habis itu ketemu Mbak Asri, dan gak lama kemudian ternyata ditawarin mau nggak siaran seterusnya sama Mbak Asri. Ya boleh aja sih. Karena sebelum gue siaran bareng sama Mbak Asri, gue ketemu Mbak Asri itu cuma 1 kali doang. Di sebuah festival musik di Jakarta, gue awit panggung, gue pengen beli minum, tiba-tiba ada Mbak Asri pakai topi fedoranya dia kalau misalnya pergi ke festival, tahu kan? Iya. Terus Mbak Asri tiba-tiba datang, hey, wah ngapain ngomong hehe? Gue tahu sih ini Asri Walas ngomong hehe. Kan dia gak kenal gue, kok main hehe aja. Dalam hati gue, oh ternyata Asri Walas suka mabuk juga kali ya. Gila lo. Terus apa tuh mabuk capek? Lo tahu kan, lo kalau gak kenal Mbak Asri, gerak-geriknya tuh ke mabuk. Apalagi tuh malam lagi. Dia kayak halo ngajak selfie bareng. Terus habis itu kayak, hah? Kok tiba-tiba ada Asri Walas, kok tiba-tiba hehe? Terus berapa tahun kemudian tiba-tiba kita siaran bareng dan ternyata jalan lebih dari 2 tahun ya. Tapi itu semuanya menurut gue diawali dengan penyerahan tongkat estafet dari Om Steny kepada gue. Karena itu sekarang gantian. Tadi kan udah Om Farhan. Nih, Om Steny ngomong sesuatu buat lo. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang paling berkesan bekerja dengan Asri Walas adalah multitaskingnya. Perempuan yang hebat. Nggak cuma
angkat telepon sebelah kanan, anaknya mau ngobrol sama dia di pagi hari, mulut yang tengah megang mikrofon untuk ngomong, yang tangan yang kiri megang jahitan, di jarinya ada jarum ngejahit, nggak tahu ya, sampai sekarang masih ngejahit apa enggak? Dulu 3 tahun nggak pernah sehari lolos tanpa jahitan. Itulah yang membuat saya salut memiliki partner seperti Asri Welas. Dan kita sangat merasa kehilangan ketika dia nggak ada di udara, tapi kita tahu bahwa ini yang terbaik. Asri Welas mungkin tidak ada di Delta lagi, tapi ada di layar kaca, ada di sekeliling kita, bersama kita, dan selalu menghibur kita semua. Jadi, we've got no reason to be sad. Terima kasih kontribusinya buat Delta FM, terima kasih hiburannya, terima kasih ketulusan cerita setiap paginya yang menyentuh hati buat kita semua. Untuk Asri Welas, we all love you. Makasih Steny. Mbak Asri, kayaknya hari ini emang dibombardir sama air mata ya pasti ya. Kalau momen, kalau sama Om Steny yang paling lo nggak bisa lupain apa Mbak Asri? Momen yang tidak terlupakan apa Mbak Asri? Bisnis. Gue udah punya House of Asri Welas, tapi jadi bisnis Sanggar Asri Welas itu terbentuk karena dia. Dia bilang gini, Sri, lu suka nari? Iya suka. Itu kan butik lo udah jalan ya. Kenapa lo nggak bikin sanggar nari? Oh gitu ya Sen. Iya dong. Lo kan bisa nari. Ya lo buka lah. Lo kan teman-teman nari lo banyak. Itu penari-penari kan gak ada kerjaan. Jadi lo gabungin semuanya. Lo buat sesuatu, lo juga jadi lapangan kerjaan buat mereka. Gue mikir iya ya, buat dong. Itu Sanggar Asri Welas, itu kontribusi dari Steny Agustal. Makasih ya Steny. Terus gue mikir bisa ya, iya dong, lo bikin kurikulumnya, lo bikin ini, bikin gitu. Jadi lo nggak cuma itu kan. Ya? Iya, jadi Sanggar Asri Welas itu terbentuk karena Steny Agustal gitu. Terus apalagi yang lo bisa? Lo suka masak, buat dong. Lo buat gitu, restoran atau apa gitu ya. Nah ini juga sarannya dari Nino juga aku membuat Bawel itu adalah nama dari Nino ya, Mbak Welas. Jadi warung Mbak Welas ya ini akan ada di 2021 gitu. Coming soon ya. Bisa-bisanya lo dia lagi terharu, lagi berair mata, tiba-tiba promosi emang bener-bener. Iya tetap. Semua produknya dia kita udah hafal. Lah bukan promosi, kan lo nanya apa yang gue dapat dari Steny. Jadi Steny itu bisnis gitu. Jadi yang diomongin tuh itu. Jadi gue dapat sesuatu gitu dari Steny. Jadi ya aku dapat bisnis baru ya, di mana ya Sanggar Asri Welas itu terbentuk dengan buat kurikulum ini itu gitu loh. Jadi aku thanks to Steny untuk membuka mata hatiku, jadi bisa out of the box ya. Jadi keluar dari bukan cuma hanya jahit baju, tapi bisa sesuatu hal yang lain yang gue punya gitu. Jadi ya itu kita harus lihat apa yang ada di diri kita, yang bukan karena dia padang bisa diduitin apa-apa bukan, tapi maksudnya ya benar gitu loh. Jadi kalau kita punya kemampuan apa, kenapa kita nggak buat dari secara konsisten gue tuh belajar dari dia yang gue tuh selalu ngomong kan, gue percaya bekerja 1000 jam, inget nggak? Tuh Steny Agustal pun melakukan itu. Jadi kalau lo selama 1000 jam melakukan konsisten ya dalam hal itu udah pasti lo sukses. Jadi dari Sanggar Asri, gue melakukan itu di Sanggar Asri Welas selama 1000 jam, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang baru dari Sanggar Asri Welas bisa menyentuh semua kalangan di seluruh Indonesia. Amin. Itu adalah mimpiku juga. Kenapa aku harus resign dari Delta FM, karena ingin mengembangkan budaya dan tarian Indonesia supaya bisa dinikmati di seluruh dunia. Terus ngomongnya resign bukan resign. Aku benerin nggak apa-apa ya. Mbak, tapi kalau dipikir-pikir ternyata ya Mbak ya, Om Farhan, Om Steny sama gue tuh dapat jatah waktu yang bener-bener sama loh. 3 tahun iya, ya. Iya. Oh iya ya. Ya kurang lebih lah, gue 3 tahun kurang sebulan karena kita mulainya dulu Februari. Iya betul. Jadi kurang lebih iya. bareng-bareng. Berarti udah berapa generasi pendengar Delta FM coba tuh, yang setiap pagi lo. Nah ini sekarang ada Sobat Delta lagi yang pengen ngomong nih. Nggak tahu dia dari generasi yang mana. Silakan Clara. Sri, ini gue Desi. Makasih ya udah nemenin pagi-pagi gue selama tahun, dari olahraga, masak, nyetir, kerja, leleh sampai pup. Ya ampun. Ya ampun. Kesayangannya nggak ada.
Sukses-sukses ya Sri, have fun dengan kerjaan barunya. Bye. Tuh, sampai pokoknya suara lu didengerin, Mbak. Sampai Ya pokoknya orang tuh dengerin suara lu. Emang suara lu tuh sejenis sama obat pencahar. Iya benar. Iya. Masa kalau mau dengerin Asri Ulas aja, nggak usah minum obat. Pelancar BAB bener. Iya bener. Dengerin suara Asri Ulas, pelancar BAB. Jualan suara, dia ada produk lagi. Asri, Aduh. kan udah dibahas nih 3 tahun total 9 tahun Mbak Asri ada di Delta FM. Sekarang masih ngomongin soal angka 3, boleh nggak sih Mbak Asri 3 hal yang paling nggak bisa dilupain sama Mbak Asri selama 9 tahun kerja di Delta FM? Nomor 1. Semangatnya. Karena Delta FM tuh bikin gue semangat di mana sesuatu yang terjadi di kehidupan gue, kan hidupnya nggak lancar-lancar aja. Hidup itu ada di bawah, ada di atas. Masalah tuh selalu ada aja. Tapi semangat pagi dari Delta FM membuat gue tegak berdiri. Di mana gue pernah mengalami suami yang dirumahkan, gue pernah mengalami anakku yang lahir dengan katarak gitu. Jadi harus operasi bolak-balik ke sana kemari gitu ya. Lu mah rempah-rempah. Orang udah sedih, kita udah pengen nih, udah menggenang air mata, pakai salah ngomong, kemarin jadi kemiri, gagal, momen kita gagal nih. Boleh diulang dari opening nggak? Mbak, lagi pula yang pertama juga kesana kemari Mbak, tadi Mbak kemara kemiri. Bagus, berarti lu masih bisa ketawa, masih bagus. Nah semangat kayak gini-gini nih. Gue kan sedih dalam hidup ini, tapi masih bisa bikin ketawa supaya nggak stres. Sekarang ibu mana yang nggak sedih anaknya lahir dengan katarak, tapi dari semangat pagi terus gue bisa menghadapi semuanya gitu, sampai anakku alhamdulillah sekarang bisa bicara dan normal sekali perkembangannya gitu ya. Jadi perjalanan hidupku 9 tahun ini benar-benar dari semangatnya Delta FM semuanya menjadi baik dan bahagia. Yang kedua, Delta FM itu 1 semangat, 2 tuh menjadi pintar. Pintar apa? Pintar banyak hal gitu. Pintar dari apa yang disampaikan dari mulai dari Danar ya. Jody juga, kita menjadi pintar banyak hal gitu. Belum lagi dari pendengar Delta FM yang kasih juga masih atau hal yang nggak kita tahu gitu. Jadi itu juga yang membuat aku jadi makin pintar gitu ya. Jadi udah semangat, kemudian pintar. Nah yang ketiga adalah banyak teman gitu loh. Jadi aku sebenarnya orang yang sebenarnya nggak banyak sahabatnya gitu, nggak gitu ya. Karena kenapa nggak banyak sahabat? Karena pekerjaanku yang menumpuk gitu ya. Jadi nggak sempet gue hangout, nggak sempet. Tanya sama Nino, tanya sama Farhan, tanya sama Steny, berapa kali gue pergi bareng sama lo semua, bener nggak? Bisa dihitung pakai jari nggak gue hangout sama lo 3 tahun? Bisa dihitung nggak pakai jari? Bisa. Iya gitu, jadi segitunya gitu pas gue nggak bisa, ya itu ya maksudnya dari Delta FM tuh gue jadi punya banyak teman, gue suka banget gitu loh. Gue bukannya nggak mau teman, tapi gue bener-bener nggak punya waktu untuk itu gitu loh. Jadi itu gue kerasa banyak teman di Delta FM ya gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang buat gue seneng selama 9 tahun ada di Delta FM, karena hanya dengan 4 jam tapi gue merasa temen gue banyak banget gitu. Jadi waktu gue tuh bisa banyak banget buat hangout gitu, karena gue gak pernah ada waktu buat hangout gitu. Jadi ya kan sama lo aja cuma berapa kali ya, itu ya karena pekerjaan, ngurus anak itu gitu. Sementara sebenarnya kita haruskan untuk menyiapkan waktu bersama teman dan hobi gitu ya. Tapi ya hobi gue sendiri jahit
itu pun bagian dari pekerjaan, menari juga bagian dari pekerjaan. Nah, itu jadi siaran dengan Delta FM tuh seperti gue hangout gitu, seperti gue bicara sama teman gitu. Ada Tokopedia lagi. Sekali lagi. Aduh. Jadi pokoknya itu gitu. Jadi ya 3 hal itu di 9 tahun itu. Ada semangat, ada pintar, ada teman. Jadi ya itu yang membuat selalu teringat sama Delta FM dan selalu ada di hati. Oke, Mbak Sri, buat penawar air mata dan Tokopedia lewat, kita dengerin lagi dulu yuk. Ini ada Sobat Delta yang pengen ngomong. Siapa? Halo, pagi Delta. Aku Lupi di Jogja. Buat Mbak Sri pesennya, terus semangat ya. Dan jadi inspirasi untuk ibu-ibu di luar sana. Apapun hasilnya, terus berkarya. Sehat terus ya Mbak Sri. Kok sedih banget suaranya. Lupi ya? Lupi apa Upi? Lupi di Jogja kalau nggak salah itu. Lupi kok suaranya bergetar ya Lupi ya? Mungkin ya, dia kan pasti sedih lah Mbak Sri. Apalagi Lupi ini salah satu yang paling sering dibaca juga nih WhatsApp ini. Gue ingat banget nih Lupi apa Lupi gitu. Makasih ya Lupi, makasih Lupi Jogja. Iya. Oke Mbak Sri, tahan ya. Yes. Sekarang giliran gue sama Jody yang pengen ngomong sama lo. Waduh. Dimulai dari Jody dulu deh. Oke, kalau dari gue, jujur gue awal nulis kerja. Iya di caption ya, tadi kita nulis di caption ya. Caption, betul. Tapi maksudnya memang apa yang gue tulis di caption itu memang apa yang terjadi karena gue tuh bener-bener nonton banget gitu. Gue tuh emang ngefans banget sama lo dari zaman gue SMP, bahkan ada teman gue yang gue panggil Welas gara-gara kelakuannya sama kayak Asri Welas gitu, karakter Welas Asli di Suami Sama Istri. Cakapan gue kan? Apa? Cakapan gue kan? Tetap ya, kompetitif lo gak mau kalah lu ya lah. Terus ya tiba-tiba gue dipanggil di Delta buat siaran, ya antara excited dan juga takut gitu. Maksudnya takutnya kayak gue tuh takutnya starstruck, ngerti gak lo, kayak wih ketemu sama orang yang biasa gue tonton dan gue bisa kerja bareng gitu sama orangnya. Ya surprisingly lo orang yang bisa gue bilang salah satu selebritis yang amat sangat humble. Lo berdua sih sebenarnya ya. Maksudnya lo berdua tuh mengajarkan gue kita mah seniman gimana caranya apa? Kita mah seniman bukan selebriti. Iya itulah pokoknya seniman yang humble, yang gue tahu gimana ada cerita-cerita off air apa, cerita-cerita sedih off air apa yang lagi kalian alamin, lagi Mbak Asri alamin khususnya. Tapi semua itu bisa sekejap dilupakan sejenak pada saat mikrofon tuh nyala gitu. Jadi ataupun mungkin ada orang dari luar kota datang ke kantor, lo tetap layani dengan baik, lo ajak ngobrol, bahkan lo nggak malu ataupun nggak canggung untuk merangkul orang-orang baru yang baru lo kenal, baru lo temuin gitu. Jadi sehangat itu gitu dengan adanya lo mengajarkan ke orang-orang sekitar lo untuk bisa terus berbuat baik juga gitu kan. Dan ya gue banyak belajar soal kesabaran sih kalau dari Mas Sri gitu kan. Yang paling gue ingat juga kita pernah ngerjain penipu ya kan on air waktu itu. Terus juga susu ya, kisah kita dengan susu. Tiba-tiba Mbak Sri suka minta orderin games buat anaknya, susu buat anaknya, apa buat anaknya. Bapaknya kemana ya? Ya itu, jadi kayak momen-momen kayak gitu yang, dan gue yang paling inget adalah Mbak Sri itu kalau misalkan datang ke kantor, masih di kantor yang lama dulu, dari ujung tangga tuh masih pijakan pertama udah, Jody, Said, Jody, semua nama dipanggilin, memastikan kalau semua orang udah hadir duluan sebelum dia masuk. Gitu. Pernah satu hari di mana operatornya belum datang, gue lagi menyiapkan berita di ruangan yang berbeda, tiba-tiba dia masuk ke ruangan gue dan dia berdiri di samping gue, gara-gara dia nggak mau di studio sendirian, takut. Jadi dia mantengin gue kerja, ngapain Anda? Tapi itulah, itu udah terang kayak, iya. Tapi maksudnya Mbak Sri tuh orang itu apa adanya banget gitu. Maksudnya apa adanya banget, kalau emang dia takut, iya nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kayak apa yang dia takut, apa yang dia berani speak up, dia berani apapun lah. Maksudnya merepresentasikan wanita, bukan lagi perempuan tapi wanita. Yang lo bisa berani mengekspresikan banyak hal lah pokoknya. Pokoknya sukses buat Mbak Sri.
Terima kasih Jody. Waduh, giliran gue. Jody juga sukses menemukan tambatan hati. Pokoknya House of Asri Ulas masih terbuka buat endorse. Aduh, berat nih ya. Ini kalau udah gue yang ngomong berarti udah deket ke akhir siaran banget nih. Aduh, ya Allah. Kalau dari gue sih ya, menurut gue Mbak Asri itu bener-bener contoh perempuan hebat sih yang pernah gue kenal. Lebih dari hebat bahkan, Mbak Asri itu punya hati seperti malaikat. Ini gue nggak lebay ya Mbak ya. Maksudnya gue tuh nggak suka gombal walaupun gue suka bikin lagu. Tapi hari ini gue harus ngomong karena gue adalah saksinya banyak banget momen-momen dalam hidup gue yang disentuh banget sama kebaikannya Mbak Asri. Kemarin waktu keluarga gue pada sakit, Mbak Asri pun jadi orang pertama yang menawarkan bantuan untuk mengulurkan tangannya lah, ibaratnya ngirimin makanan, terus ngecekin keadaan. Terus PR pertama gue dari Nataya sama Evan waktu masuk Delta FM itu cuma satu sebenarnya. Ketika jadi partner siaran Mbak Asri. Pokoknya tugas gue itu adalah ngeruntuhin dinding-dindingnya Mbak Asri yang selama ini mungkin terkadang masih ada gitu ketika siaran. Gimana caranya supaya Mbak Asri bisa ngomongin apa adanya yang pengen Mbak Asri ngomongin, nggak perlu takut ngomongin sesuatu yang memang pengen diomongin gitu. Dan sebenarnya itu bukan tugas yang berat. Kenapa ya? Karena tadi Jody juga udah bilang Mbak Asri itu orangnya apa adanya banget. Tanpa gue harus coel-coel pun juga Mbak Asri ngomong sendiri. Bahkan di hal-hal yang gue nggak pengen Mbak Asri ngomong aja, kadang-kadang diomongin juga sama dia. Jadi emang salah satu hal yang nggak bisa gue lupain adalah sebuah fakta di mana kalau lo siaran di Delta FM atau lo kerja di ruang siaran kita, jangan pernah ceritain kisah pribadi lo sama Asri Welas. Karena dalam hitungan detik itu akan naik ke udara dan didengarkan oleh 8 kota. Itu berbahaya banget. Ya pokoknya intinya aku udah ngerasa kita tuh semuanya nih yang ada di siaran pagi Delta FM mungkin nggak akan sesering itu lagi ketemu. Tapi pagi yang kita miliki dari kemarin itu akan menjadi pagi-pagi yang tidak akan bakal gue lupain Mbak Asri. Karena sepanjang gue berkarir di dunia siaran, gue siaran paling rajin tuh di Delta FM. Walaupun sebenarnya banyak yang pengen ketawa ya, oh rajin aja begitu ya, bangunnya terlambat. Tapi jujur, aku selama siaran di beberapa radio, paling lama siaran di Delta FM. Karena di Delta FM aku siaran setiap hari, setiap pagi, dan bolosnya bisa dihitung lah. Beda sama yang lain. Padahal dulu Mbak, siarannya cuma depan rumah. Ya Allah. Tinggal nyebrang jalan. Gampang ya. Aja nggak datang, udah terlambat lagi. Jadi, ya Allah. Jadi kebayangkan seberapa butuhnya gua untuk beberapa bulan ke depan sakau gitu loh, kayak nggak ada Mbak Asri ini bakal jadi rutinitas baru yang aneh sih. Tapi itu sudah menjadi keputusan dari Mbak Asri juga yang pengen fokus, dan aku udah pernah diceritain juga sama Mbak Asri semua mimpi-mimpinya Mbak Asri yang cuma bisa dilakukan kalau Mbak Asri tidak siaran pagi lagi. Dan aku sebagai seorang teman, sebagai seorang adik, sebagai seorang partner kerja, sebagai seorang apapun aku di matanya Mbak Asri, pasti akan selalu support Mbak Asri, karena aku tahu apapun yang diputuskan sama Mbak Asri itu pasti hal yang terbaik buat Mbak Asri. Dan Mbak Asri orang baik, pasti Mbak Asri akan bisa lebih banyak menebar kebaikan di tempat-tempat yang lain, meskipun itu nggak sama kita lagi, Mbak Asri. Amin. Ya, aku wishing you all the very best in life ke depan. Semoga kisah klasik untuk masa depan yang kita rangkai bersama 3 tahun ke belakang ini pun juga bisa punya tempat di hati Mbak Asri yang paling dalam, yang spesial, yang gak akan pernah terlupakan. Dan ya sebenarnya sih kita mewek-mewek gini, besok pagi pas udah gak siaran bareng lagi, kita bisa telepon-teleponan juga sih guys ya. Iya. Moga-moga ini adalah awal yang lebih baik lagi, atau permulaan dari sesuatu yang lebih hebat lagi yang bakal dikasih Tuhan buat Mbak Asri. Amin. Oke, jadi Jody udah, aku udah. Sekarang waktu dan tempat kita persilakan Mbak Asri, silahkan. Ini adalah kesempatan Mbak Asri untuk ngomong sama Sobat Delta, sama Jody, sama aku, sama semua yang ada di Delta FM. Kira-kira Mbak Asri
pengen ngomong apa? Terima kasih 9 tahun ini untuk semangat terus menghadapi hidupnya. Sebenarnya moto itu adalah yang aku dapatkan dari Delta FM. Karena dari semangat pagi, kita bisa semangat terus hadapi hidup. Ketika lo buka mata, di depan lo pasti ada problem. Manusia hidup gak mungkin ada masalah, gak mungkin gak ada masalah. Jadi semua masalah tuh harus dihadapi dalam hidup, harus dengan semangat. Nah, setiap pagi aku buka mata, 9 tahun aku langsung perginya ke Delta FM gitu. Jadi udah pasti aku akan kehilangan setiap pagi aku bersama kalian, bersama Sobat Delta. Terima kasih untuk semangat terus menghadapi hidupnya yang mudah-mudahan masih terus aku rasakan walaupun aku tidak pergi ke Delta FM lagi gitu. Terima kasih untuk segala ilmu yang udah aku dapatkan selama 9 tahun ya. Dari informasi yang ada dari Sobat Delta yang memberikan banyak hal, banyak input. Dia dari Tino juga suka gitu, dari Jody juga suka gitu, memberikan input sama Asri juga, semua deh gitu ya. Dan Sobat Delta yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Manado, jangan lupain Asri. Kalau Asri sudah pernah 9 tahun mengisi pagi-pagi Bu, jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lewat Instagram Live Asri, YouTube-nya Asri. Ya. Gak bisa gak sih? Gue tuh udah hampir nangis. Oh enggak, bener. Jangan lupa nonton film-film gue ya. Tapi yang jelas ya, semoga kita terus bisa berkarya ya No, ya Jody ya. Walaupun kita tidak bisa bersua lagi, semoga kita masih terus menjalin persahabatan indah ini ya. Oke, kalau gitu Mbak Asri masih mau ngomong ya? Ya buat Sobat Delta, pokoknya jangan karena aku udah gak ada di situ, jangan meninggalkan Delta FM karena tentunya Delta FM tuh 100% lagu enak. Jadi karena lagunya enak-enak jadi gak boleh ditinggalin gitu. Masih ada Dino yang terus berkarya dan memberikan semangatnya untuk Sobat Delta dimanapun berada ya No ya. Aduh ya, tapi besok hari yang baru, walaupun mungkin masih ada suara Jody, masih ada suara gue Sobat Delta, tapi yang judulnya Asri Nino in the Morning ya memang ini hari terakhirnya. Tapi gue yakin ini bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa lagi, karena bisa jadi kita berkumpul lagi, siaran bareng lagi, ngobrol bareng sama Sobat Delta lagi. Who knows ya? Amin. Jelas. Amin. Kalau itu yang terbaik dari Tuhan, ya semoga direalisasikan sama Tuhan. Tapi meanwhile untuk sementara waktu, please doain yang terbaik buat kami semua di sini Sobat Delta. Semoga jalan yang kita ambil, ya, masing-masing dari kita setelah ini bisa menuntun kita ke tempat yang lebih baik untuk kita, baik untuk orang di sekitar kita, dan baik juga buat orang yang mendukung kita, termasuk Sobat Delta juga. Amin. Ini closing nih. Please. Iya. Kalian harus station call bersama. Asri Nino in the Morning only on Delta FM. Siaran bikin pagi kamu makin enak. Sedih. Sedih gue nangis beneran lagi. Gue tuh gak pernah nangis loh selama siaran di Delta FM, tapi ini nangis nih. Aduh. Jadi terus, ya. Menit-menit ya. Iya. Kita nikmatin ya sisa waktu. Jadi ya, Sobat Delta di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Manado. Terima kasih untuk mendengarkan Asri Nino, Farhan Asri in the Morning, Asri Steady in the Morning, dan Asri Nino in the Morning. Saatnya Asri undur diri selama 11 tahun di Delta FM. Semangat terus hadapi hidup. Jangan lupa berbuat baik hari ini Sobat Delta. Ketemu lagi kapan-kapan.